Kita mulai sebelum dengan waktu yang sudah siang. Mudah-mudahan di siang hari ini kita masih tetap semangat untuk mengikuti workshop di program kegiatan kita tempat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada program keahlian teknik otomotif yang sudah mengundang kami, gitu ya, mengundang saya khususnya dari CPT Kira. Mungkin Bapak Ibu juga akan bertanya-tanya, siapa itu CPT Kira? Apa itu CPT Kira? Di mana lokasinya? Kok ada di CPT Kira? Padahal kan mungkin belum familiar dengan di mana? Di mana, misalnya? Gimana? Namun CPT Kira ini memang sudah berdiri dari beberapa tahun yang lalu. Sekilas sebelum saya memaparkan mengenai apa itu fundamental UI UX, kemudian Pak Dede nanti menjelaskan mengenai IoT, saya akan coba jelaskan terlebih dahulu atau sekilas mengenai CPT Kira. Nah, ini Kira Indonesia itu memang berdirinya itu sekitar tahun 2019. Yang lokasinya memang kita punya dua kantor. Yang pertama itu ada kantor pusat dan kantor cabang, tapi memang masih di wilayah Cikijing, masih di wilayah Kabupaten Majalengka. Untuk kantor pusat sendiri itu ada di daerah Jagasari, dan kalau untuk kantor cabang yang sudah terindeks oleh Google itu kita adanya di Cikijing. Apa sih sebenarnya histori kita atau kenapa sih ngebuat CPT Kira ini? Jadi awalnya kita itu adalah sekumpulan para pemuda sebenarnya. Para pemuda yang waktu itu memang belum menikah, gitu ya. Kondisinya memang para pemuda yang kesehariannya itu atau setiap minggu kita selalu mengadakan ngumpul, ngopi, kalau yang duduk-duduk, kemudian ngerumpi dan lain-lain. Nah, namun dari sana kita berpikir bahwa kalau kita seperti ini terus kayaknya agak kurang bagus, gitu ya. Bagaimana sih kalau misalkan kita bikin sesuatu yang memang itu bermanfaat buat kehidupan kita, bermanfaat buat orang lain. Awalnya memang agak kesulitan dalam menentukan bidang apa yang harus kita geluti pada saat itu. Namun karena memang beberapa dari kita backgroundnya adalah IT, sehingga yang kita buat atau yang kita rencanakan itu adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang IT. Seperti itu mungkin. Kemudian yang berikutnya sih alasannya memang sudah jelas, karena kita berada di revolusi industri 4.0 yang semuanya serba teknologi, yang menyebabkan teknologi itu memang menjadi suatu kebutuhan yang mendampingi kita setiap hari. Nah, visi misi kita itu sederhana sebenarnya, ingin menjadi sebuah perusahaan IT yang dengan solusi dan layanan yang optimal serta memiliki daya saing dan mengikuti perkembangan teknologi. Artinya kita mengikuti apa yang sekarang sedang terjadi, yang sedang trending, yang sedang booming, maka kita bisa menyediakan solusi untuk mereka yang membutuhkan. Nah, singkat saja ya, agak lebih cepat juga. Nah, ini bidang kami, ya, barangkali ada bapak dan ibu yang memang belum mengetahui bidang kami itu di mana. Yang pertama di teknologi informasi, kemudian di bagian pengadaan elektronik dan lain-lain. Nah, ini ada timnya. Kita itu waktu itu yang para pemuda-pemuda itu orangnya seperti ini. Ada 4 orang pemuda. Oh, itu ada orang yang sama itu. Nah, ini memang ada salah satu di antara tim kita yang kembar, gitu ya. Nah, ini 4 orang ini yang berkumpul untuk membentuk sebuah perusahaan ini, perusahaan yang bergerak di bidang IT. Nah, dari 4 orang ini berdirilah CPT Kira, berdirilah perusahaan IT yang ada di wilayah kita, khususnya di Majalengka, yang notabene memang masih jarang, atau bahkan hanya ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang ini. Kemudian nah, ini beberapa aplikasi karena memang kita lebih concern di dunia pendidikan. Jadi rata-rata aplikasi yang kita bikin ini adalah aplikasi yang berbau pendidikan. Banyak sekali aplikasi yang sudah dibikin, ini hanya beberapa contoh saja yang sudah kita buat, ya. Nah, itu sekilas lah ya untuk CPT Kira. Ya, mungkin barangkali dari Bapak Ibu sebelum kita ke materi ada yang menginginkan atau berusaha membuat sebuah aplikasi atau apapun itu yang berhubungan dengan teknologi, bisa hubungi kami di CPT Kira. Ya, kontaknya ada, barangkali bisa langsung hubungi.
Ya kalau masalah harga dan lain sebagainya ini kita bisa bicarakan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke materi kita. Sesuai dengan undangan yang diberikan oleh Pak An kepada perusahaan bahwa katanya tolong dong isi acara apa? Acara untuk workshop yang namanya adalah fundamental UI UX. Awalnya kita agak kebingungan karena yang mengundangnya adalah teknik otomotif. Kalau yang mengundangnya TKJ, RPL mungkin nyambung gitu ya. Tapi kok yang mengundangnya teknik otomotif, apa ada UI UX? Setelah kita coba analisa, kita ngobrol banyak dengan Pak An bahwa ternyata gara-gara revolusi industri 4.0, sektor yang terkena dampak itu tidak hanya jurusan-jurusan IT, tetapi sektor yang terkena dampak itu semua sektor. Banyak sektor yang terkena termasuk di otomotif sendiri. Nah, sehingga orang-orang otomotif, guru-gurunya dan lain sebagainya harus mengetahui apa itu UI dan apa itu UX. Ini yang akan kita bahas ya. Baik. Nah, ini sudah pada tahu untuk perkenalannya mungkin ya siapa gitu ya. Kemudian saat ini saya memang sebagai UI UX entusias di perusahaan, walaupun tadi melihat sekilas di perusahaan sebagai direktur utama, tapi karena kita timnya sama sehingga semua pekerjaan itu bisa dilaksanakan dan bisa dilakukan oleh semuanya karena backgroundnya IT semua, jadi ya semuanya harus bisa ya. Oke. Nah, ini yang akan kita bahas di siang ya. Mudah-mudahan bisa kita jalani, bisa kita pahami oleh semuanya. Ada mengenai UI UX seperti apa, perbedaannya, samakah UI UX, kemudian apakah UI UX itu perlu bisa coding atau perlu bisa IT, kemudian langkah menjadi UI UX seperti apa, dan nanti saya akan sharekan mengenai sumber belajar yang bisa dijadikan referensi untuk pembelajaran. Oke. Ini Bapak Ibu user interface. Mungkin terlihat tampilannya, audit terlihat. Ya. Nah, ini user interface. Secara dominan seperti ini. Tapi kalau misalkan secara singkatnya, user interface itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat oleh indera kita, sesuatu yang bisa kita raba oleh alat indera kita yang lain. Contohnya misalkan kita melihat sebuah mobil. Mobil itu yang ada di belakang kita ada dua mobil. Pertama mobil Avanza. Kita tahu si mobil Avanza itu bentuknya seperti itu. Kemudian lampunya seperti itu, spionnya seperti itu, dan lain sebagainya. Itu adalah user interface-nya atau tampilannya. Kenapa user interface itu penting? Karena memang kita itu harus bisa membuat bagaimana caranya si tampilan pertama kita itu menarik orang lain. Begitu juga ketika kita melihat seseorang. Yang pertama kita lihat pasti penampilannya dulu, terlepas dari dalamnya seperti apa. Tampilannya dulu bagus atau tidak, menarik atau tidak. Karena ini disebutkan bahwa user interface itu sebagai first impression atau pertama kali kita melihat suka atau tidak. Ketika kita sudah suka, maka kita akan lanjut ke berikutnya. Nanti ada penjelasan lain terkait bagaimana kalau kita sudah suka. Ya. Nah, ini adalah user interface. Jadi segala sesuatu yang kita lihat melalui indera kita, baik itu produk, baik itu aplikasi, baik itu bentuk apapun, pokoknya yang terlihat oleh kita adalah user interface. Oke. Yang berikutnya, nah ini contohnya. Contoh user interface yang ada di kehidupan kita. Kita melihat mesin ATM, pasti seperti itu. Virtual reality kayak kalau kita nonton di bioskop seperti 3 dimensi. Nah, seperti seolah-olah kita sedang mengikuti kegiatan itu atau mengikuti film itu. Kemudian kita membuka website atau Facebook misalkan, atau website misalkan contoh yang paling sederhana di sekolah kayaknya ada sistem informasi manajemen, itu adalah user interface-nya. Kalau misalkan sistem informasi manajemennya berwarna merah, berarti user interface-nya warna merah. Terlepas dari cara penggunanya seperti apa, pokoknya yang dilihat saja. Apakah menarik atau tidak, web sekolah apakah menarik atau tidak, itu user interface namanya. Nah, begitu juga dengan ini misalkan ballpoint. Kita pakai ballpoint ini bukan berarti sebenarnya karena kita asal ambil ballpoint,
Tapi pertama kali kita lihat ballpoint ini mungkin karena kita suka dengan bentuk ballpointnya, suka dengan tampilan ballpointnya. Nah, itu adalah user interface ballpoint. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Nah, contoh yang lain adalah seperti aplikasi di handphone. Kita sering buka WhatsApp, kita sering buka Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Itu adalah user interface-nya, tampilan yang muncul ketika, dan masih banyak yang lainnya terkait user interface. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan pembelajaran, maka Bapak Ibu semua harus membuat media pembelajaran baik itu PowerPoint ataupun media yang lain yang harus bisa menarik perhatian siswa. Harus bisa membuat siswa itu tertarik dulu dengan tampilannya. Terlepas dari bagaimana cara menggunakannya, pokoknya tertarik dulu tampilannya. Kayak Bapak Ibu misalkan nge-share aplikasi Quizizz, aplikasi Kahoot, sebenarnya jangan hanya karena Bapak Ibu bisa aplikasi itu, tapi harus dirancang sedemikian rupa bagaimana si aplikasi itu bisa menarik perhatian anak dari segi tampilan. Itu user interface ya. Oke. Nah, dalam membuat user interface ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi ketika kita membuat media pembelajaran, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah purposeful atau menyelesaikan permasalahan. Kira-kira permasalahan di kelasnya seperti apa, di lingkungan belajarnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Maka kita harus mengacu ke sana, melihat kebutuhan siswa itu seperti apa. Kemudian yang keduanya itu adalah prinsipal. Jadi harus ketika si yang menggunakan si aplikasi itu, maka harus menyelesaikan permasalahan dia. Itu konsep user interface. Yang ketiganya adalah clear and understandable atau mudah dipahami tata letaknya, mudah kita itu paham. Ketika kita buka aplikasi Gmail, maka kita sudah paham bahwa selalu berada di pojok kanan atas untuk login. Ketika kita buka aplikasi Facebook, maka selalu berada di pojok kanan atas untuk keluar. Ketika kita buka aplikasi Instagram, maka selalu berada di belakang kanan, di sebelah kanan, entah itu di pojok kanan atas atau di pojok kanan bawah. Itu merupakan kemudahan dalam menggunakan, karena semuanya sama seperti itu. Nah, begitu juga dengan ketika Bapak Ibu membuat sebuah media pembelajaran, harus mudah digunakan, harus yang biasa oleh anak-anak itu pakai. Jangan sampai gara-gara saya bisa ini, udah aja ke saya. Nah, harusnya melihat kebutuhan anak atau melihat apa yang biasa digunakan oleh anak. Gitu. Makanya kita harus update. Ketika misalkan media pembelajaran yang pakai PowerPoint, saat ini anak-anak pakai TikTok, pakai Instagram dan sebagainya, maka kita ubah media pembelajarannya menjadi seperti itu. Dan sehingga menjadi menarik buat anak. Kemudian konsisten. Konsisten itu berarti secara visual kita itu akan sama seperti itu. Nah, misalkan dari presentasi yang saya sampaikan, warnanya putih dan biru, konsisten terus, tidak bervariasi yang memungkinkan untuk sakit mata misalnya. Itu untuk membuat user interface. Ini hasil akhirnya. Pada saat kita membuat user interface harus ada gambaran atau hasil akhirnya itu seperti apa. Contohnya kira-kira seperti ini. Kalau misalnya kita bikin PowerPoint, berarti kita harus rancang sedemikian rupa si PowerPoint yang pertama mudah digunakan, kemudian mudah dipahami alurnya, kemudian yang kedua tampilannya konsisten dari segi pewarnaan dan lain sebagainya, kemudian nanti hasil akhirnya seperti apa tampilan PowerPoint itu. Nah, yang nantinya user interface itu ada dua, ada mockup, ada style guide. Silakan mau ambil yang mana sih hasil akhirnya. Oke. Itu adalah user interface ya, penjelasannya. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan user experience ya, user experience. Nah, ini belum saya edit ya, user experience nih. Sebenarnya user experience. Kalau user interface itu adalah tampilan yang terlihat oleh kita, tapi kalau user experience adalah bagaimana caranya si pengguna itu mudah menggunakan apa yang kita buat. Jadi kayak alur atau tutorial yang dibuat untuk yang kita tampilkan ke siswa.
Kalau kita mau bikin suatu tutorial aplikasi, maka kita itu harus bikin user experience menjadi lebih mudah atau tampilan aplikasinya menjadi lebih mudah. Contohnya misalkan seberapa mudah kita bikin, seberapa mudah kita melakukan proses checkout di toko online. Setiap toko online pasti berbeda. Ketika kita buka Bukalapak, checkoutnya seperti itu. Ketika kita buka Tokopedia, checkoutnya beda lagi. Ketika buka Shopee, checkoutnya beda lagi. Tapi pada intinya proses checkoutnya itu sama, alurnya itu sama. Bahwa kita paham, walaupun kita buka Tokopedia, pindah ke Shopee, maka kita tidak akan kesulitan gimana ini proses checkoutnya. Karena memang user experience-nya sudah didesain sedemikian rupa supaya memudahkan para pengguna. Gitu ya. Oke. Nah, ini tujuannya nih. Tujuan dari user experience itu memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi para pengguna, kemudian membantu user mendapatkan informasi dan tujuan pada aplikasi, kemudian memudahkan pengguna untuk menggunakan suatu produk, dan efisien serta relevan bagi pengguna dalam menggunakannya. Sebenarnya ke sana. Jadi user experience dan user interface itu selalu bersama. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau tadi user interface hasilnya adalah tampilan, kalau user experience hasilnya adalah alurnya, langkah-langkahnya. Setelah ini kemana? Setelah dari sini lanjutnya kemana? Seperti itu. Ya. Itu bedanya antara user interface dengan user experience. Kalau misalkan kita punya sepeda motor, user interface-nya itu adalah tampilan sepeda motornya. Tapi kalau misalkan user experience-nya adalah bagaimana cara menggunakan sepeda motor itu. Nah, jadi dua-duanya itu selalu berkaitan, tampilannya bagus, penggunaannya juga mudah. Ya. Oke, nah ini perbedaannya yang tadi saya jelaskan dirangkum menjadi lima hal. Jadi kalau user interface lebih kepada tampilan yang menarik, kalau user experience lebih kepada bagaimana si pengguna itu nyaman dalam menggunakan si produk kita. Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan, ketika kita pakai motor, itu tampilannya motor seperti itu. Nah, user experience-nya bagaimana menggunakan motor itu supaya kita itu nyaman menggunakan motornya. Kalau kita buat media pembelajaran, tampilan media pembelajarannya harus menarik. Tapi ketika siswa yang menggunakan media pembelajaran itu, siswa juga harus mudah menggunakan media pembelajarannya. Tidak boleh hanya kita yang ngerti, tidak boleh hanya kita aja yang mudah dalam menggunakannya. Nah, kemudian fokus. Jadi kesan pertamanya itu harus memberikan tampilan keindahan dalam interface. Kalau user experience memberikan sebuah kepuasan. Hasil pre-buildingnya desain mockup, kemudian kalau yang user experience wireframe, kemudian elemennya ada di sini bahwa user interface ke warna, gambar, video dan seterusnya. Kalau user experience ke usability, kemudian fitur-fitur dan lain-lain. Nah, untuk skill yang dibutuhkannya, kalau user interface itu hanya butuh kita bisa desain grafis saja. Kemudian kalau user experience kita harus memikirkan secara psikologis orang yang akan menggunakan produk kita. Jadi kalau misalkan desain user interface itu cukup, ya udahlah yang penting tampilannya bagus, menarik. Tapi kalau user experience harus paham penggunanya siapa nih. Jadi jangan sampai hanya untuk orang dewasa digunakan oleh anak-anak. Menitipkan hidup ke negara. Ini ada contoh sederhana. Mungkin ini akan menarik bagi kaum awam. Ya, ketika kita melihat tampilan gelas ini, menarik kan? Cakep tuh. Ya, imutnya, ngegemesin. Itulah unyu-unyu ya. Bahwa lucu karena mirip ekspresi kucing yang sedang senyum ke kita. Nah, sehingga memudahkan kita atau membuat kita ingin memilikinya. Nah, ini secara user interface menarik, secara user interface itu menarik sekali. Aku pernah makanya gelas biru saya beli. Karena apa? Karena menarik tampilannya secara user interface. Tapi bagaimana kita lihat secara user experience? Ya, kalau secara user experience saya zoom. Agak gelap ya. Nih, jadi si telinga kucingnya itu nyolong ke mata gitu ya. Sehingga apa yang kita masukin, minuman yang kita masukin keluar lagi dari mata. Jadi cering, itulah istilah nama. Nah, secara user experience. Jadi kalau user interface-nya bagus, belum tentu secara user experience-nya mudah menggunakan.
atau kalau dilihat di sana penjelasannya bahwa karena tidak memperhatikan cara penggunaan menjadi kita kesulitan nyolok ya istilah namanya. Jadi bukan berarti user experience-nya bagus juga, bukan berarti user experience-nya bagus, user interface-nya bagus juga, tidak seperti itu. Sehingga ini penjelasannya bahwa kesimpulan dari user interface dan user experience itu tidak sama, ya, bahwa user interface tidak sama atau berbeda dengan user experience. Belum tentu sebuah produk yang memiliki tampilan atau visual yang bagus memiliki pengalaman pengguna yang baik dan juga sebaliknya. Makanya ketika kita kalau misalkan waktu itu mengajar di kelas, karena saya memang di perusahaan tidak tahu gimana caranya ngajar di kelas, gitu ya, sehingga Bapak Ibu harus memikirkan ke arah sana, ya, harus memikirkan ke arah sana dari segi user interface maupun dari segi user experience, ya. Jadi tidak hanya bagus tampilan, tapi penggunanya juga. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah harus bisa ngoding? Apakah harus jurusan IT? Apakah harus menguasai IT? Sebenarnya enggak perlu. Ya, enggak perlu sebenarnya. Apalagi sekarang banyak aplikasi yang tersedia di handphone. Enggak perlu orang jago IT yang oprek sendiri dapat dijago biasanya. Bahkan bisa jadi lebih jago dari orang IT. Karena handphone sudah menjadi suatu kebutuhan. Yang di sana kita bisa melakukan dua hal ini. Bisa melakukan membuat user interface, bisa juga kita membuat sebuah aplikasi yang nanti digunakan oleh siswa. Ya. Nah, kalaupun bisa coding katanya itu menjadi sebuah nilai plus. Kalau misalnya bisa coding, kalau juga nggak mampu. Oke, nah ini 8 langkah untuk menjadi user interface designer. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang menyukai gambar-menggambar, membuat desain-desain kayak gitu, ada beberapa langkah yang harus dilakukan yang saya rangkum menjadi 8 langkah. Yang pertama itu mempelajari prinsip UI design, bahwa seperti apa sih warna yang bagus itu. Jangan sampai kita membuat presentasi tulisannya warna kuning, backgroundnya warna hitam, itu akan sakit ke mata. Atau tulisannya warna merah, backgroundnya warna hitam, itu juga sama. Kemudian harus memperhatikan tipografi atau penulisan. Tulisannya harus mudah dibaca. Jangan sampai tulisannya pakai aksara sambung yang kita tidak paham itu apa. Jadi media pembelajaran juga jangan seperti itu. Ketika siswa melihat presentasi kita, jangan sampai siswa itu bertanya, itu apa tulisannya? Padahal kan sebenarnya kalau presentasi bisa didesain sedemikian sampai kita yang bisa paham. Berbeda dengan tulisan kita di board atau di papan tulis. Nah itu mungkin saja bisa sampai siswa yang tidak paham. Tapi kalau di presentasi ada font lain atau ada huruf lain yang bisa digunakan. Kemudian yang kedua, untuk jadi user interface designer itu mempelajari software UI UX. Bapak Ibu kayaknya sudah familiar dengan kayak Canva gitu ya. Kemudian PowerPoint itu sudah lawas gitu ya. Itu sudah familiar biasanya. Nah, ada beberapa aplikasi terbaru yang bisa dicoba oleh Bapak Ibu semua. Kayak Figma, ada XD, kemudian Cycle, Sketch dan lain-lain. Silakan itu bisa dicoba sebagai bentuk referensi tambahan untuk pelajaran di kelas. Kemudian mencari sumber referensi yang bagus, yang bisa dari buku, dari website, dari YouTube. Kemudian yang berikutnya yang paling penting nomor 4 adalah harus mencoba. Ya, harus mencoba bagaimana cara membuat user interface dan user experience. Yang kelimanya itu mulai bergabung dengan komunitas, masuk ke grup-grup Facebook, masuk ke komunitas desain supaya kita bisa membuat desain-desain yang menarik. Kemudian mengikuti keadaan terkini. Saat ini yang dibutuhkan apa? Kayak kita belajar dulu PowerPoint yang paling bagus. Pakai PowerPoint itu menjadi keren dulu. Tapi kalau sekarang yang masih pakai PowerPoint kayaknya sudah tertinggal, sudah kalah dengan orang yang pakai Canva, ya kan? PowerPoint mah kudu parahul aplikasinya. Canva mah di mana bisa diakses. PowerPoint di HP kadang yang nggak ada aplikasinya nggak bisa pakai. Tapi kalau Canva yang penting ada koneksi internet itu bisa pakai. Sehingga itu menjadi poin yang penting itu mengikuti update dan trending saat ini. Jadi
Jadi banyak kan kalau Bapak Ibu pengajar harus update walaupun terkendala dengan usia yang itulah kelebihan. Siap. Ya, lahiran tahun 80. Oke. Kemudian yang ketujuh, posisikan diri sebagai pengguna. Jadi ketika kita bikin media pembelajaran, aplikasi, kita bikin apapun itu, kita harus memposisikan diri sebagai orang lain. Ya. Nah, setelah memposisikan diri sebagai orang lain, minta juga feedback ke orang lain. Udah bagus belum saya minta. Jadi jangan dulu di-upload ke media sosial sebelum kita mengikuti laksanakan ini. Tanyakan kabar tuh. Lalu sudah saya keluar, cek 2 atau 3 orang sudah bagus, berarti kita boleh upload ke media sosial. Karena itu sebagai bentuk dari survei. Jangan sampai ketika kita upload hasilnya menjadi nyinyiran orang. Ya, gunanya adanya memposisikan diri sebagai orang lain dan gunanya meminta feedback kepada orang lain itu. Ya. Nah, ini 8 langkah menjadi seorang user interface. Ya. Walaupun mungkin dengan beragam background, beragam keahlian dari Bapak Ibu semua, tapi menjadi user interface, membuat sebuah media pembelajaran yang menarik dan mudah digunakan wajib dikuasai oleh semua guru. Sehingga pembelajaran di kelas menjadi pembelajaran yang menarik, tidak bosan dan tidak seperti yang sebelumnya katakan bahwa di kelas ini tidak hanya ceramah. Itu mungkin. Nah, ini yang terakhir, sumber belajarnya yang bisa digunakan. Barangkali punya Instagram, silakan follow Instagramnya. Kalau pengen tahu desain-desain yang terbaru, kalau pengen lihat artikel juga bisa dilihat. Kalau bisa tahu lihat inspirasi desainnya juga ada di sana. Nanti saya share materinya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Itu yang mungkin bisa. Cepat-cepat deh, Pak. Semua memang ada kesempatan lagi. Itu di kantor sudah banyak yang menunggu klien untuk berbicara. Sehingga saat ini waktu yang dibutuhkan hanya sebentar. Ya, kita menikmati di sini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya nanti akan dijelaskan mungkin oleh Pak Dede terkait. Mungkin bisa mengajukan lagi ke Pak An terkait bagaimana workshop tambahan mengenai bagaimana caranya belajar tanpa untuk Bapak Ibu di SMK Talaga. Karena saya kira siap untuk membantu sekolahnya. Ya, terima kasih. Segitu dilanjutkan oleh Pak Dede. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.